Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia baru saja menggelar seremoni penghentian siaran TV analog di Indonesia. Hitung mundur penghentian siaran televisi analog se-Jabodetabek dilakukan pada 2 November 2022, tepatnya pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Penghentian siaran TV analog ini berpegang teguh pada amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Jauh sebelum migrasi TV digital ini pemirsa, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan sosialisasi secara masif baik dari kota, kabupaten hingga provinsi. Tidak hanya sosialisasi, Kementerian Kominfo juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga penyiaran swasta atau LPS untuk membagikan set-top box gratis kepada masyarakat. Saat ini Indonesia telah memasuki era siaran digital. Dengan siaran digital ini berbagai keuntungan didapatkan oleh masyarakat, mulai dari kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan penggunaan teknologi yang sangat canggih. Namun pemirsa, pertanyaannya adalah setelah siaran TV digital ini, bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan staf khusus Menkominfo Republik Indonesia, Ibu Rosarita Diken Widyastuti. Assalamualaikum, selamat malam Bu Diken. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, Bu Niken, kita mungkin langsung saja ke pembahasan pada malam hari ini. Bu Niken, kenapa pada pelaksanaan analog switch off pada 2 November lalu itu tidak menyeluruh, Bu? Ini menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Kenapa tidak menyeluruh atau nasional? Mengapa hanya dilaksanakan untuk wilayah Jabodetabek? Ini penjelasannya seperti apa, Bu Niken? Ya, jadi untuk penutupan siaran TV analog itu ada kriterianya. Ya. Kriteria yang pertama adalah infrastruktur sudah selesai paling tidak minimal itu 90%. Nah, kalau infrastruktur di seluruh Indonesia itu memang sudah 91,6% ya. Jadi sebetulnya secara infrastruktur itu sudah mencukupi. Tetapi kemudian yang kedua, di wilayah tersebut terdapat lembaga penyiaran yang memang bersiaran secara analog. Kemudian yang ketiga, pembagian set-top box itu sudah selesai paling tidak 95%. Nah, saat ini yang memenuhi kriteria itu sebetulnya sudah beberapa wilayah ya. Pada tanggal 30 April yang lalu itu sudah ditutup 4 wilayah layanan siaran. Jadi jumlahnya sebetulnya cukup banyak. 4 wilayah layanan itu misalnya Riau itu ada Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, kalau Papua ada Sorong, Kota Sorong, kalau Kalimantan itu Kabupaten Tapin, Hulu, Sungai Selatan, Tengah, kemudian Utara, Kabupaten Balangan, begitu kan? Kemudian Kabupaten Tabalong, Nunukan. Kalau Babel itu ada Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Sintang, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya penutupan siaran TV analog itu secara bertahap atau multiple ASO. Nah, untuk tanggal 2 November ini memang wilayah Jabodetabek dan ada ditambah lagi 170 wilayah non terestrial dan juga 30 wilayah layanan siaran yang lainnya. Jadi sebetulnya sampai dengan tanggal 2 November ini sudah 230 wilayah kabupaten kota yang sudah ASO. Jadi sebetulnya bukan Jabodetabek saja. Begitu Mbak. Baik Bu Niken, tentunya ada kriteria tertentu agar wilayah tersebut dapat dilakukan analog switch off. Namun Bu Niken, kita melihat pada pelaksanaan ASO pada 2 November 2022 lalu masih ada beberapa siaran televisi yang tidak serentak melaksanakan ASO. Ini mengapa terjadi hal seperti ini Bu Niken dan apa antisipasi sebelumnya yang telah kita lakukan? Iya, memang ada beberapa TV ya, grup MNC dan FIFA Group itu
pada tanggal 2 November mereka belum menutup siarannya karena ya ada berbagai alasan ya mereka belum menutup siaran. Akan tetapi pada tadi malam berarti tanggal 3 ya, tanggal 3 November itu semuanya sudah ditutup karena kan ISR izin siaran radio atau izin untuk siaran analog itu sudah dicabut. Jadi misalnya wilayah Jabodetabek masih ada yang siaran, itu tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Begitu. Baik. Lalu selain itu pemerintah sudah mengeluarkan pencabutan izin siaran radio bagi televisi yang tidak melakukannya. Lalu ke depannya Bu Niken atas beberapa televisi yang enggan untuk melakukan pelaksanaan ASO ini, apakah bagaimana komunikasi yang telah kita lakukan dari pemerintah dalam hal ini melalui Kominfo agar televisi tersebut bisa mengikuti kebijakan yang telah kita sepakati bersama hingga saat ini, Bu? Ya, ke depan kami harapkan tidak ada lagi lembaga penyiaran yang tidak mengikuti kebijakan ya. Karena sekarang ini kan sedang proses pembagian set-top box di wilayah Jawa. Baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan ini sudah selesai, kemudian akan mengikuti penutupan siaran TV analog. Begitu. Baik, Bu Niken tadi sudah menyebutkan bahwa tahap awal dari pelaksanaan analog switch off ini sebenarnya sudah kita lakukan pada bulan April lalu. Dan kemudian menyusul ada beberapa wilayah lagi yang kita terapkan analog switch off. Untuk kedepannya Bu Niken, berapa target wilayah migrasi siaran TV digital yang sudah kita rancang ini Bu, dan kapan pelaksanaannya kira-kira Bu Niken? Ya, jadi sisanya Mbak, kabupaten kota kan ada 514. Yang sudah ditutup 230. Jadi sisanya ini kami harapkan bisa secepatnya. Karena pembagian set-top box itu adalah komitmen dari penyelenggaramu. Penyelenggaramu itu TV-TV besar ya, ada 11 lembaga penyiaran yang memang mereka itu berkomitmen untuk membagikan set-top box sebanyak 4,3 juta. Apabila kurang, pemerintah menambahkan. Dan komitmen pemerintah ini sudah ditunaikan. Pemerintah menyiapkan 1 juta set-top box, sudah terdistribusi dan sedang terdistribusi, sedang dalam proses. Tapi sebagian besar yang di Jabodetabek ini memang sudah selesai. Jadi sebetulnya komitmen dari lembaga penyiaran swasta inilah yang kami harapkan untuk sesegera mungkin bisa menunaikan komitmennya. Semakin lembaga penyiaran swasta itu cepat, maka ASO juga akan segera selesai. Begitu. Baik, Bu Niken, dari riset yang dilakukan oleh tim GPR TV, ada beberapa wilayah yang sulit mendapatkan kualitas gambar yang bagus karena kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan. Nah, bagaimana hal ini Kominfo menjangkau mereka agar bisa menikmati siaran TV digital ini, Bu? Justru dengan siaran TV digital, daerah-daerah blank spot ini sekarang sudah bisa menangkap siaran televisi digital. Ketika siaran TV analog kemarin memang terkendala oleh infrastruktur ya, karena kalau TV analog misalnya daerahnya itu bergunung-gunung, berbukit-bukit, siaran TV analog akan terganggu. Apalagi kalau cuaca buruk ya, hujan misalnya, itu gambarnya itu banyak semutnya ya, banyak bintik-bintiknya, suaranya juga kresek-kresek seperti itu. Nah, itulah yang TV digital itu sebagai solusi dari halangan geografis, letak geografis maupun cuaca. Jadi dengan adanya TV digital itu cuaca ataupun geografis yang sulit
berbukit-bukit, berlembah-lembah tetap akan bisa menangkap siaran TV digital sepanjang di daerah tersebut ada infrastrukturnya. Begitu. Baik, Bu Niken, set-top box juga menjadi hal yang sangat penting untuk menyukseskan dari pelaksanaan perpindahan ke TV digital tersebut, Bu Niken. Namun sejauh ini apakah dari Kementerian Kominfo telah melakukan kerjasama juga ini, Bu, kira-kira dengan produsen elektronik dalam negeri untuk memproduksi STB ini, Bu? Ya, kita tidak kerjasama ya, jadi Baik, kita hanya menghimbau saja kepada Gabel, Gabungan Pengusaha Elektronik, ya, untuk bisa membuat set-top box yang lolos ULO, lolos uji laik operasi. Karena set-top box yang lolos ULO itu artinya kalau di setting itu akan nyala. Yang tidak lolos ULO itu nantinya tidak kompatibel atau masyarakat sudah terlanjur beli, tapi ternyata bukan susah, memang tidak bisa nyala TV digitalnya. Jadi masyarakat itu perlu menemukanali jenis set-top box, misalnya set-top box yang akreditasi itu ada barcode-nya, kemudian ada hologram. Nah, barcode itu untuk setting sistemnya. Setting sistemnya nanti ketika kita colokin di setting itu akan diminta kode pos, nomor kode pos. Nah, itu tinggal diisi, setelah ngisi kode pos baru bisa disetting. Tapi untuk STB yang tidak lolos ULO itu tidak ada barcode-nya. Jadi ya. ya sudah nggak bisa dipakai begitu. Ya, baik. Itu adalah hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo agar STB ini dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Terakhir, Bu Niken, bisa mungkin disampaikan himbauan kepada masyarakat atau kepada LPS untuk mendukung pelaksanaan analog switch off ini secara menyeluruh di Indonesia ke depannya seperti apa, Ibu? Ya, kepada LPS kami mohon, kami harapkan untuk sesegera mungkin memenuhi komitmennya agar masyarakat tidak menunggu. Jadi masyarakat rumah tangga miskin ekstrim itu yang akan mendapatkan set-top box dari lembaga penyiaran. Kemudian juga dari pemerintah. Jadi semakin cepat tentu semakin baik. Untuk masyarakat mampu silahkan membeli atau menambahkan set-top box yang sudah tersertifikasi Kominfo. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Niken. Tentunya kita harapkan pelaksanaan analog switch off ini dapat segera terlaksana secara menyeluruh di Indonesia karena akan menimbulkan berbagai manfaat bagi banyak pihak, pemerintah, LPS, dan juga masyarakat tentunya. Bu Rosari Tadiken Widyastuti, staf khusus Menkominfo Republik Indonesia, terima kasih Bu telah hadir dalam Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Niken. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.